kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, yang kami sembah, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, Kau melihat setiap kami, jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini. Kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan memuji Tuhan. Kami akan bersorak bagi Tuhan. Kami akan meninggikan nama Tuhan. Biarlah hati Tuhan disenangkan melalui pujian kami. Pada pagi hari ini Tuhan, Tuhan Yesus akan juga menghantar jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang di dalam perjalanan. Untuk bersama-sama dengan kami bersekutu, berkumpul, memuliakan nama Tuhan. Kami membawa ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu saja, Roh-Mu saja yang berkuasa atas kehidupan kami. Roh-Mu saja yang berkuasa atas pikiran kami, fokus kami, dan menguasai seluruh ruangan ini. Bahkan Tuhan Yesus yang Roh-Mu saja yang akan menguasai hati kami. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan. Kita mau sambut Dia. Kita memberikan pujian karena Yesus kita adalah Raja. Dia adalah Allah yang terbaik. Sambutlah Yesus karena Dia pribadi yang sungguh indah. Dia ajaib, Dia mulia, dan Dia juga Raja yang agung. Bahkan Dia rela memberikan nyawanya bagi setiap kita. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Kuatkan tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, hanya Dia Yesus. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cintakan setiap kita, amin. Dia cinta daku dan ampun.
bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan. Ku katakan sekali lagi, dia sungguh indah, dia sungguh indah, dia Yesus, dia Yesus, haleluya. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambut Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Kami beri hormat, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Kami angkat tangan, kami menyembah Tuhan. Kuatkan tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah. Mari dengan segenap pengakuan kita yakini bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang indah. Dia ajaib, Dia yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku, dia sangat mencintai kita dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, kami tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja,
hormat kami padamu Tuhan. Berikan pujian kami karena Kau yang berkuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Kuatkan tanganku, Kau kami puja Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, lebih lagi sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus saja, bagi yang mulia. Kuatkan tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Yang cinta dan siap untuk memuji Tuhan, lebih lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Saya undang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa setiap pujian kita mengandung kuasa. Amin. Mari katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Berikan jabat tangan kanan kiri. Katakan pujian kita mengandung kuasa. Sebab pujian yang kita naikkan ada kuasa yang besar. Kuasa kesembuhan, bahkan kuasa mujizat ada di dalam setiap pujian kita. Sama-sama nyanyikan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh iman. Puji-pujian kita mengandung kuasa. Tuhan Allah kita berkuasa atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sama-sama katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, ada kuasa yang mengalir, yang dahsyat, yang menyertai kita. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada
Ibu percaya bahwa pujian kita mengandung kuasa. Amin. Amin. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati. Lebih lagi, ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan. Lebih lagi, ada kuasa dalam pujian. Lebih dahsyat lagi, bernyanyilah dengan segenap hati dan juga dengan segenap jiwa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan, yang sanggup membuka kekuatan lawan, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita tidak pernah berkesudahan. Amin. Amin. Mari katakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Bersyukurlah sebab kasih setianya untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar segala yang bernafas di bumi dan di surga memuji Tuhan. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kami. Kaki melompat lagi Tuhan. Amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia sangat baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, bersyukur atas rahmat yang Tuhan beri. Amin. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sama-sama kita angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, yang bersyukur Tuhan, mensyukuri rahmat Tuhan pada pagi hari ini. Kakiku lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan.
Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa kita selalu dicintai dan kita selalu dikasihi oleh Tuhan. Amin. Yang lebih lagi, mau lebih lagi memuji Tuhan, mari berikan tepuk tangan. Kita rayakan kasih Tuhan karena Tuhan Yesus baik di dalam hidup kita. Sama katakan Tuhan baik dalam hidupku. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacita kami Tuhan. Kaulah sukacita. Tuhan baik, Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Kami bersuka Tuhan, bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Mari pujikan ini, bahwa Tuhan baik dalam setiap hidup kita. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kau sukacita, kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Mari sama-sama angkat suara kita, kami bernyanyi bagi Tuhan. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, sama-sama pujikan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan solat yang dahsyat bagi Allah kita yang penuh kemuliaan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa di dalam firman Tuhan ada pengharapan. Walaupun dunia berubah, tapi kita percaya kasih Tuhan tetap sama bagi setiap kehidupan kita.
dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, kasih-Mu tetap sama Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan, sampai detik ini Engkau setia. Engkau setia, Engkau ada bagi kami selamanya. Kau setia, Kau pengharapan kami, satu-satunya yang kami andalkan. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih yang merasakan kebaikan Tuhan,
yang pagi hari ini disertai oleh Tuhan. Saya undang, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Sampai detik penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat. Saya minta dengan kasih Kristus, Ibu Edi akan pimpin kita di dalam doa firman Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan, sampai detik ini kami boleh melihat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Dan hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami sampai selama-lamanya Tuhan. Karena hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan, kami boleh kuat, kami boleh mampu melewati setiap pergumulan kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, hati kami limpah dengan syukur bila mana kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya puji-pujian kami yang sudah kami persembahkan kepadamu boleh menjadi persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani lewat pujian penyembahan pada pagi hari ini. Tiba saatnya kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menyiapkan hati pikiran kami untuk kami boleh menerima firman-Mu, untuk kami boleh mendapat kekuatan yang baru atas firman yang akan sebentar disampaikan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Penuhi hamba-Mu dengan kuasa-Mu yang dari surga, lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan tersampaikan kepada kami jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dan menjadikan jawaban setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, dengan penuh ucapan syukur kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan. Puji Tuhan, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini cuacanya lumayan dingin ya, atau cuma saya yang kedinginan ini. Tapi saya melihat dari depan sini wajah-wajah yang bersukacita, yang tetap semangat. Walaupun jam-jamnya ini jam pagi ini lumayan
jam-jam pergumulan ya. Tapi saya melihat wah, dari tadi datang orang-orangnya, jemaat Tuhan semuanya semangat. Puji Tuhan, saya percaya bahwa hari ini sampai detik ini kita terus melihat pertolongan Tuhan. Amin. Dan saya juga bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan lewat Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani pagi hari ini, berbagi kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita mau belajar. Dan hari ini saya diberi tema yaitu garam dan terang bagi keluarga. Kita tahu bersama bahwa tema kita tahun ini adalah garam dan terang. Jadi sebelum kita menjadi garam dan terang ke dunia, keluar sana kita mau menjadi garam dan terang terlebih dahulu di dalam keluarga kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita sama-sama melihat ayat kita. Kita akan baca terlebih dahulu dalam Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-13 dulu. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13. Sama-sama kita akan baca dengan suara yang nyaring dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Mungkin ayat ini beberapa minggu dalam bulan ini, ayat ini yang terus dibawakan. Tapi percayalah bahwa kebenaran firman Tuhan itu selalu baru buat kita. Amin. Amin. Saya akan baca kembali. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau kita melihat dari kalimat pertama, kamu adalah garam. Saya dan saudara itu adalah garam. Kalau pada umumnya di masakan yang tawar menjadi asin, kalau menjadi ada rasanya jadi asin kalau ditambahkan garam, ya kan? Tapi kalau untuk saya dan saudara, kita ini pada dasarnya adalah garam. Yang akan berubah bukan lagi menjadi lebih asin lagi, tetapi menjadi tawar. Kita tahu fungsi daripada garam adalah memberi rasa asin, ya kan? Yang jadi pertanyaan saya dan saudara, apakah saya dan saudara sebagai garam itu benar-benar berfungsi sebagai garam yang dimaksud? Atau mungkin ayat ini dari kita sekolah minggu kita sudah tahu. Ayat ini merupakan ayat yang sering, jadilah terang, jadilah garam. Jadilah garam, jadilah terang. Kita sudah hafal bahkan ya. Ayatnya di mana, di kitab apa, pasal berapa kita sudah hafal. Tapi kembali lagi bagaimana? Apakah kita benar-benar berfungsi seperti garam itu? Sama-sama kita akan belajar fungsi garam. Tadi saya sudah bilang secara umum memberi rasa. Dan hari ini juga poin yang pertama adalah garam memberi rasa sedap. Untuk bagi keluarga kita, saya dan saudara ini adalah garam. Amin. Dan kita sendiri dan garam itu sendiri harus memberi rasa sedap. Kita tahu masakan tanpa garam itu gak enak, ya kan? Saya pernah lihat saudara orang itu detoks tubuh dengan makanan rebusan tanpa garam. Memang saudara cepat banget turun badannya dan sebagainya, tapi dia jadi lemes, dia tidak badannya itu tidak ada gairah menurut saya saudara. Dan saya pernah mencoba rebusan tanpa garam saudara, itu tidak enak sekali. Dan akhirnya saya buat sambal, saya taruh garam, baru ada rasa.
baru saya rasa enak, saudara. Dalam keluarga kita pun demikian, saya dan saudara sebagai garam itu harus memberi rasa sedap kepada keluarga. Amin. Kehadiran kita harus memberi rasa sedap. Kehadiran saya dan saudara di tengah-tengah keluarga, mungkin saya sebagai istri, bapak-bapak di sini sebagai suami, anak-anak sebagai seorang anak, harus memberi rasa sedap. Bu pendeta atau tante, bagaimana itu rasa sedap dalam keluarga itu seperti apa? Rasa sedap dalam keluarga, rasa itu ada beberapa rasa, saya cuma ambil 3 saja. Ya, rasa cukup, ya kan? Kita tahu bersama bahwa ada banyak sekali keluarga yang berantakan, saudara. Bukan keluarga orang dunia, orang luar sana, tapi keluarga anak-anak Tuhan pun berantakan. Ada yang berantakan karena apa? Merasa kurang, merasa tidak cukup. Karena mereka tidak dapatkan rasa cukup itu dalam keluarga mereka. Akhirnya tidak heran kalau suami jatuh. Ditanya kenapa? Istri saya kurang perhatian. Wah, istri saya, Bu Pendeta, kurang perhatian. Saya pulang kerja dicueki. Saya makan ambil-ambil sendiri, ngopi bikin sendiri. Mending saya ke warung, ditanya mau makan apa Pak, mau minum apa Pak. Saya di rumah tidak dapatkan itu. Kurang perhatian dari istri. Istri ketika istri jatuh, kenapa kok bisa jatuh? Bisa keluar dari jalurnya Tuhan. Suami saya enggak pengertian. Aku ini sudah capek di rumah, ngurus rumah dari pagi sampai malam, tiba-tiba dia datang pulang kerja tanya, apa aja yang kamu bikin di rumah? Dia enggak ngerti apa. Seperti itu. Ini bukan curhat, saudara, maksudnya ini contoh rasa kurang dalam keluarga. Bahkan anak yang mungkin kita lihat kehilangan arah, rasa dia tidak mendapatkan kasih sayang, akhirnya dia mencari rasa yang dia inginkan itu di luar sana. Ada banyak, saudara. Rasa cukup ini juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Amin. Rasa cukup ini juga mengajarkan kita bagaimana kita menerima semua yang ada. Makanya saya bilang bahwa garam itu memberi rasa. Salah satunya rasa cukup ini. Yang berikutnya adalah rasa percaya. Nah, di akhir zaman ini kalau kita melihat kehidupan keluarga, kehidupan orang-orang sekitar itu, kadang saya menemukan ada beberapa saudara dalam satu keluarga mereka tidak saling percaya. Saya dan saudara sebagai garam itu harus memberi rasa, yaitu rasa percaya. Rasa percaya suami terhadap istri, rasa percaya istri terhadap suami, anak kepada orang tua kepada anak. Sehingga ketika mereka percaya kepada kita, sehingga anggota keluarga di dalamnya itu ada rasa percaya, mereka tidak akan keluar dari rumah. Mereka akan tetap di dalam karena mereka tahu, wah, aku percaya kepada orang tuaku, aku percaya kepada anakku. Kadang saudara, ketika dalam satu keluarga tidak ada lagi rasa percaya, ketika mungkin suami keluar rumah, istri akan berkata pulang, kamu dari mana aja? Ya kan? Kamu dari mana aja? Dengan siapa? Ngapain aja? Kamu tahu nggak? Kamu udah telat sekian detik.
Dia cuma keluar untuk beli sesuatu, saudara. Pulangnya seperti seakan-akan dia disidang di kelas yang paling berat, saudara. Karena apa? Tidak ada rasa percaya. Ketika istri melakukan sesuatu, kalau tidak ada kepercayaan lagi dari suami kepada istri, suami akan bertanya, ngapain kamu? Ngapain kamu make up, ya kan? Kenapa kamu cantik? Mau kemana? Itu kan? Karena nggak ada lagi rasa percaya itu antara orang tua dan anak juga. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tanpa kita sadari ketika kita hilang, tidak ada rasa percaya dalam keluarga, maka garam yang ada pada kita itu menjadi tawar. Bahkan orang lain, bahkan keluarga kita pun, suami, istri atau anak pun menjadi tawar kepada kita. Satu waktu, saudara, anak saya Heser, kalau mau ujian, saudara, yang paling kami takutkan ini orang Sulawesi adalah ujian bahasa Jawa, saudara. Kalau bahasa Jawa besoknya mama-mama itu update status begini, wah horor iki ujiannya besok. Saudara, bagi orang Jawa saja itu horor. Bagaimana dengan saya? Itu gelap, saudara, hilang. Saya sampai bilang kepada anak saya, Kak, terserah kakak mau dapat berapa, terserah. Mama juga bingung mau ngajari ini bagaimana yo. Mama juga nggak tahu. Satu waktu, saudara, dia mau ujian Desember kemarin semester, sudah dikasih kisi-kisi ini kan. Saya bilang begini sama anak saya, sini Kak, Mama ajarin ini kisi-kisinya. Dia jawab begini, Allah, Mama ini memang Mama tahu, Mama aja nggak tahu. Saudara, itu rasa percaya, nggak ada rasa percaya ini seperti ini. Saya, saudara, tidak dipercaya oleh anak saya kalau saya bisa bahasa Jawa. Memang pada dasarnya tidak bisa, saudara. Karena kalau mau lihat ujian soal bahasa Jawa di situ ada satu pertanyaan yang seperti ini. Kata ini itu menggunakan huruf K atau tidak. Nah, itu saja saya tidak tahu, saudara. Apalagi yang lain ya. Tapi kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa rasa percaya, salah satu rasa yang akan kita berikan kepada keluarga adalah rasa percaya. Amin. Amin. Coba bilang dengan saya sama-sama, rasa percaya. Yes, rasa percaya. Rasa sedap yang kita berikan itu adalah rasa percaya. Rasa sedap yang selanjutnya yang kita berikan kepada keluarga kita yaitu rasa aman. Rasa aman. Kembali lagi kepada kasus-kasus yang ada, yang kita lihat mungkin di sekeliling kita, bahwa ada banyak orang di rumah itu tidak merasa aman. Ada banyak orang tinggal di rumah itu merasa kayak, aduh, rumah ini gak aman ini kalau aku di rumah. Aku harus pergi, keluar. Bapak Ibu tahu, kita tahu bersama bahwa anak-anak pang, mereka kan hidup, kita lihat mereka di jalan, di mana. Satu waktu saya ditelepon oleh anak teman, anak kerabat saya. Dia katakan, saya mau ke situ ya. Oh iya, kamu di mana? Saya di Jakarta. Loh, tinggal dengan siapa? Aku dengan anak-anak pang. Saudara, saya belum mengerti dengan anak-anak pang yang seperti apa. Di pikiran saya, wah, ini anak-anak pang ini kan yang di jalan dan sebagainya. Terus saya tanya, terus kamu makan dari apa? Itu tidak bahaya? Dia tanya begini, enggak kok, mereka loh melindungi aku. Mereka itu baik. Bahkan orang tuaku kalah baik dengan mereka. Terlepas dari mereka yang mungkin tidak ada orang tua, yang mungkin ada kekosongan, mereka mencari keamanan di luar. Dan ketika ada kasus anak pang yang meninggal itu, yang ketuanya, saya baru tahu ternyata anak pang itu juga itu saling melindungi. Walaupun kita lihat mereka ada di jalan-jalan seperti itu dengan perawakan yang menakutkan, anting dan sebagainya, tapi mereka saling melindungi.
itu untuk anak-anak dunia. Saya dan saudara ini adalah anak-anak Tuhan, orang Kristen, keluarga Kristen. Amin. Kita yang adalah garam harus memberi rasa aman kepada keluarga. Harus memberi rasa aman, rasa sedap, rasa aman untuk keluarga, supaya keluarga kita tetap utuh di dalam rumah, di dalam keluarga kita. Dia tidak mencari keluar sana. Saya saudara umur kelas 2 SMP, saya ditinggalkan orang tua, meninggal. Dan saya harus tinggal dengan tante saya di rumah itu. Ada 2 tante, itu janda. Terus ada 3 anaknya, saya dan adiknya. Total kami ada 7 orang di rumah itu. Kalau kami ini orang Sulawesi, apalagi orang Sanger itu saudara, setiap malam kalau bisa itu kumpul di teras rumah sambil nyanyi lagu olahraga. Yang laki-laki olahraga, nyanyi lagu rohani. Yang laki-lakinya nyanyi lagu olahraga ya. Nyanyi lagu rohani sambil main gitar. Suara mereka memang bagus-bagus saudara, tapi di depan mereka ada minuman. Kalau di sini dibilang arak, atau kalau di sana itu cap tikus saudara, dari pohon aren. Itu tuh mereka nyanyi lagu rohani sambil minum sampai mabuk. Berjalannya waktu saudara, saya merasa tidak aman. Ketika saya mau pulang rumah rasanya ada ketakutan tersendiri. Aduh, di rumah nanti mereka mabuk dan sebagainya. Akhirnya saya lebih banyak waktu saya di gereja. Karena ketika saya di gereja saudara, saya merasa aman, saya merasa nyaman. Bahkan waktu pulang sekolah 1:30, jam 2 saya harus cuci baju. Jam 3 harus sudah selesai, untuk 7 orang punya ya saudara. Jam 3 harus sudah selesai, 3:30 saya berangkat ke gereja untuk belajar. Untuk beribadah, ya ampun, untuk beribadah. Dan setiap harinya seperti itu saudara. Bahkan ibadah rumah tangga pun saya ikut saudara. Karena kenapa? Saya merasa aman kalau saya ada di tempat ibadah, kalau saya berada di gereja. Ketika saya pulang rasanya saya tidak aman di rumah ini. Ada banyak orang yang mabuk, ada banyak kemarahan-kemarahan dan sebagainya. Saya dan saudara belajar pagi hari ini, rasa aman itu perlu buat keluarga kita. Amin. Kita sebagai garam yang memberi rasa sedap, yaitu rasa aman buat keluarga kita. Jangan sampai anak-anak di rumah tidak aman. Jangan sampai suami lebih betah di luar daripada di rumah. Wah, jangan sampai kalau seandainya saya pulang nanti istriku banyak ngomong. Atau istri yang pulang, kalau di rumah males lihat suami dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu saudara. Kita memberi rasa aman kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Amin. Aman. Haleluya. Coba bilang rasa aman. Puji Tuhan. Rasa aman. Garam itu harus memberi rasa sedap, rasa cukup, rasa percaya dan rasa aman. Sekarang keterang ya. Poin keduanya adalah terang kesukaan. Di dalam keluarga kita pun tidak hanya bicara tentang garam saja, tapi kita juga menjadi terang kesukaan bagi keluarga. Kita lihat ayatnya di dalam 14a, terus lanjut ke ayat 16. Saya akan baca. Kamu adalah terang dunia, ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Kehadiran saya dan saudara itu
harus menjadi terang kesukaan bagi keluarga kita. Terang kesukaan. Kita anak Tuhan dikenal dengan sukacita, ya kan? Bahkan saya ketemu dengan beberapa orang yang di luar sana, ketika dia bilang orang Kristen itu orangnya suka-suka senyum ya, gitu kan. Coba senyum dulu. Orang Kristen itu orangnya suka senyum ya, sumringah. Orangnya itu selalu terlihat bahagia. Mereka tidak tahu salib yang kita pikul berat. Tapi karena apa mereka melihat sukacita seperti itu? Karena kita punya sumber sukacita itu. Amin. Jadi nggak ada alasan bilang terang aja, nggak pakai kesukaan. Harus terang kesukaan. Saya dan saudara adalah terang kesukaan bagi keluarga kita. Kalau pemazmur mengatakan begini, sukacita yang Tuhan beri itu melebihi, di dalam Mazmur 4 ayat 7 dikatakan sukacita yang dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada Daud itu melebihi dari mereka yang menerima gandum dan anggur yang berlimpah. Bayangkan saudara, sukacita dalam keluarga itu harus ada terang kesukaan, harus ada sukacita. Karena ketika Tuhan memberikan sukacita itu kepada kita, itu tidak setengah-setengah, tapi penuh, bahkan meluber. Amin. Haleluya. Terang kesukaan. Bahkan Nehemia berkata bahwa sukacita dari Tuhan merupakan perlindunganku. Biasanya saudara, ini waktu sekarang ini kan musim-musim hujan. Musim hujannya ini tiba-tiba deras, habis itu langsung berhenti. Baru mau start ambil selimut, udah berhenti saudara. Ya nggak jadi lagi tidurnya. Akhirnya saudara, panas lagi. Kalau biasanya kita naik motor saudara, saya, suami dan anak-anak itu pergi, contoh ya, ke kandangan. Kita lihat, oh di sana gelap. Suami saya itu akan cari jalan yang kelihatannya terang langitnya ya. Jadi walaupun muter-muter saudara, dia akan lewat jalan itu supaya kita tidak ketemu dengan gelap itu atau hujan itu. Terang. Karena ketika hidup kita terang, maka semuanya kelihatan baik. Amin. Bagus, tidak ada yang tersembunyi. Kembali lagi kepada poin kita, yaitu kedua, terang kesukaan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Di depan orang termasuk suami, istri dan anak-anak. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di surga. Kehadiran kita adalah kehadiran yang ditunggu-tunggu oleh suami, istri dan anak. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bulan kemarin ya, ketika saya mau jemput anak saya, itu ada saya parkir motor karena dia belum selesai. Akhirnya saya duduk di tempat duduk di sekolah itu, dan di jok motor saya itu ada singa yang kayak begitu, nggak ada suara sih, tapi yang kayak begitu saudara. Pokoknya dia lagi kayak mau menerkam. Tiba-tiba ada 3 atau 2 anak ketawa-ketawa saudara, anak kelas 5 atau kelas 6 sudah besar, ketawa-ketawa. Jiwa kepo saya meronta-ronta, kenapa ini anak-anak ini ketawa-ketawa di jok motor saya. Akhirnya saya datangi mereka, saya tanya, kenapa dek? Oh enggak bu, enggak. Loh kenapa kamu ketawa? Ada yang lucu dengan motor itu kan? Dia bilang gini, ini loh bu, dia tunjuk singa, kayak ibuku lek marah di rumah saudara. Bayangin. Saya waktu itu ketawa tapi kayak, jangan sampai anak saya kalau ditanya akan ngomong seperti itu. Saya saudara kaget saudara. Wah, bukan main ya. Kita ini harusnya menjadi terang kesukaan buat anak saudara, buat istri, buat suami.
Saya agak shock ketika dia bilang ini kayak ibuku kalau marah di rumah. Waduh, dia imajinasinya sangat jauh saudara, sampai ke singa itu saudara. Dan saya percaya bahwa kita yang hadir sore hari ini semuanya lembut-lembut, amin. Yang ibu-ibu amin, amin ya. Kalau toh kemarin tidak lembut, mulai hari ini kita belajar lembut ya. Saudara, tidak bisa dipungkiri kadang mama-mama itu lebih suaranya lebih di sini ya, lebih di atas. Tapi percayalah lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita bahwa kita harus memposisikan diri sebagai terang kesukaan bagi keluarga kita. Haleluya. Saya pun belajar saudara, saya dan suami pun belajar bagaimana menjadi terang garam untuk keluarga dulu saudara. Tidak ada yang sempurna, tapi kita pun belajar bersama-sama. Mari kita akan lihat dalam Yesaya 60 ayat 2. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang kedua. Ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Bagaimana kemuliaan Tuhan mau turun atas kita kalau hidup kita gelap? Bagaimana terang Tuhan akan terbit atas kita kalau terang yang ada pada kita itu kita redupkan? Kembali kepada poin kita bahwa saya dan saudara harus menjadi terang kesukaan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita sebagai garam yang memberi rasa sedap, sebagai terang kesukaan. Kenapa dua ini harus melekat pada kita? Yaitu supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Poin yang terakhir adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan melihat dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau terang dan gelap, garam dan terang itu harus melekat kepada kita. Kenapa? Karena itu yang sudah Yesus lakukan terlebih dahulu. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Kita harus menjadi serupa. Dan tentunya bagaimana caranya supaya kita menjadi serupa dengan Kristus? Lewat kebenaran firman Tuhan. Setiap firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, di situ ada rambu-rambunya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus tidak kita lakukan, maju atau mundur, atau bertahan dulu. Kita butuh firman, amin. Untuk menyempurnakan itu kita selalu butuh kebenaran firman Tuhan. Menjadi serupa dengan Kristus berarti menuju pada kesempurnaan. Kita selalu butuh yang namanya firman. Kalau saya angkat begini bukan HP-nya saudara, tapi firman-Nya. Amin. Haleluya. Bilang kiri kananmu, menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Kita butuh firman. Kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus untuk menguatkan kita. Dan kita juga butuh pasangan kita
untuk mengingatkan kita. Amin. Yang punya suami, yang punya istri, kita butuh pasangan kita untuk mengingatkan, jalanmu sudah mulai keluar, balik lagi. Jalanmu sudah mulai bulat, balik lagi ke area yang lurus. Anak butuh orang tua untuk mengingatkan. Amin. Anak-anak, kalau orang tua ingatkan, dengarkan. Kalau orang tua beritahukan sesuatu tentang firman, jangan menganggap itu hal sepele, tapi dengarkan dan lakukan. Ada saat nanti di mana kita akan rindu diingatkan orang tua. Oh iya, benar kata mamaku dulu, benar kata ayahku dulu. Coba kalau dari dulu aku dengar-dengaran. Karena penyesalan tidak ada di depan saudara, pasti di belakang. Dan kita sama-sama belajar mau menjadi serupa dengan Kristus lewat kebenaran firman Tuhan. Menjadi garam dan terang dalam hidup saya dan saudara, supaya kita serupa dengan Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kehadiran kita di keluarga harus menjadi garam yang memberi rasa sedap, harus menjadi terang kesukaan, dan kita pun harus menjadi serupa dengan Kristus. Puji Tuhan, saya undang pemain musik, well singer untuk maju ke depan. Kita sama-sama berdoa. Kita jangan dulu menuntut, ini harusnya istriku dengar firman ini harusnya suamiku dengar firman ini. Tidak. Kita mulai dari kita yang hadir pagi hari ini. Kita mulai dari kita dulu, baru biar mereka, keluarga kita merasakan yang namanya rasa sedap itu dan terang kesukaan itu. Dan kita akan berjalan bersama menuju pada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang
Ketika kita bilang sama Tuhan bahwa Tuhan jadikan aku rumah doa. Kita harus terlebih dahulu jadi garam, terang. Sekali lagi saya katakan bahwa tidak usah dulu saling menuntut antara suami, istri, dan anak. Tapi kita mau melakukan itu, dimulai dulu dari kita. Dan Tuhan yang akan memampukan saya dan saudara untuk menjadi garam dan terang bagi keluarga kita. Ketika keluarga melihat ada perubahan dalam hidup saya dan saudara, Tuhan yang akan mengubahkan hati mereka. Mungkin saudara berpikir keluargaku, suamiku atau istriku sangat keras. Tapi percayalah ketika perubahan itu dimulai dari kita dulu. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan beracara, dan Tuhan yang akan menyempurnakan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembah. Engkau yang rindu keluargamu disempurnakan, angkat tanganmu dan nyanyikan pujian ini. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, haleluya, agar semua keluargaku datang kepadamu Tuhan. Jadikan aku Tuhan
Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus yang akan terus berbicara di setiap hati umat Tuhan pagi hari ini. Ajar kami dan mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami tahu, kami percaya firman-Mu yang sudah disampaikan memberkati setiap umat Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap iman kita. Terima kasih kepada Ibu Novi yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus pakai pelayanannya semakin hari semakin luar biasa. Kita akan memberikan korban persembahan. Saya mengundang dengan kasih Kristus para petugas kolektan untuk boleh maju ke depan. Namun saya akan memberikan pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Doa Beston pagi mulai diadakan kembali setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 4:30 pagi. Sekali lagi, doa Beston pagi dimulai setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 4:30 pagi. Kemudian ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Selasa jam 5 sore. Kemudian doa Unlimited Generation setiap Selasa jam 5:30 sore. Doa pelayan altar dan koordinator setiap tim pelayanan Unlimited Generation. Juga ada pengumuman lanjutan ibadah kaum pria setiap Rabu di minggu pertama dan minggu ketiga diadakan setiap hari Rabu, minggu pertama ketiga jam 6:30 malam. Juga diadakan doa untuk seluruh pelayan altar setiap hari Jumat jam 6 sore. Doa seluruh pelayan altar juga setiap jemaat yang boleh rindu bergabung doa bersama pelayan-pelayanan Tuhan di ibadah raya 1, 2 dan ketiga diadakan setiap hari Jumat jam 6 sore. Kemudian ibadah Unlimited Generation setiap hari Sabtu diadakan jam 6 sore. Ibadah raya minggu pertama, kedua dan ketiga diadakan seperti biasa. Ibadah raya pertama jam 5:30 pagi, ibadah raya kedua jam 9 pagi, kemudian ibadah raya yang ketiga jam 5 sore. Ada pengumuman tambahan untuk minggu depan tanggal 1 Februari mulai dibuka pendaftaran atau kelas musik yang akan dibimbing oleh Bapak Yakub dan Bapak Novan. Sekali lagi mulai minggu depan tanggal 1 Februari akan dibuka kelas musik yang dibimbing oleh Bapak Yakub dan Bapak Novan yang akan diadakan di Ruang Serbaguna GPD Tiberias Pare setiap hari Minggu jam 11:30 siang. Jadi Bapak Ibu yang mungkin mempunyai anak atau cucu atau yang punya keponakan yang rindu untuk memiliki skill bermain musik untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, boleh sama-sama hadir mengantarkan putra-putri, cucu atau keponakannya untuk sama-sama berlatih di kelas musik yang akan diadakan minggu depan jam 11:30 siang. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Nanti saya minta dengan kasih Kristus, Saudari Bella akan pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema di kehidupan kami dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi terang dan garam Tuhan Yesus dimulai dari keluarga kami. Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Kau berkati tangan-tangan yang akan memberikan sehingga boleh menjadi berkat untuk pelayanan di tempat ini. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan, kita akan satu pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik dalam kehidupan kita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu dalam hidup kami. Ku bersyukur Bapa. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Kami naikkan syukur kami. Bersyukur Haleluya, haleluya. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Buat kasih setiamu. bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih kepada Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang tidak pernah habisnya melimpahkan kasih karunia, melimpahkan sukacita, kekuatan, pengharapan, kemenangan demi kemenangan bagi kami semua umat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya melalui ibadah ini kami kembali diteguhkan, disegarkan, dikuatkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan, jemaat Tuhan yang hadir sukacita penuh syukur. Kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dengan sukacita, dengan syukur, dengan iman. Terimalah segala berkat anugerah, rahmat dari Bapa, cinta kasih karunia dari putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, yang sudah mati menebus kehidupan kita semua, menyelamatkan kehidupan kita semua. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang memberikan sukacita, yang memberikan penghiburan, kekuatan, tuntunan, bimbingan, kami terima mulai saat ini, esok sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama yang penuh kuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang diberkati Tuhan dan percaya firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya.